Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih-solihah. Tetap semangat belajar di rumah ya. Materi belajar kita hari ini adalah sholat berjamaah dan ketentuan-ketentuan yang ada pada sholat berjamaah. Pengertian dari sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Satu orang menjadi imam, yaitu berada di depan, dan yang lainnya menjadi makmum, yaitu berada di belakang imam. Jadi, sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Nah, sekarang pengertian imam dan makmum. Imam adalah orang yang memimpin sholat, sedangkan makmum itu adalah orang yang mengikuti gerakan sholat imam. Selanjutnya, apa sih hukum sholat berjamaah itu? Hukum sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkad, artinya adalah sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. Nah, pahala sholat berjamaah itu lebih banyak atau lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa pahalanya? Pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Kalau kita sholat sendirian, pahalanya cuma 1 derajat. Kemudian, makmum yang ketinggalan sholat berjamaah itu disebut makmum apa? Disebut makmum masbuk, karena sholatnya ketinggalan dengan sholatnya imam. Nah, sekarang hikmah sholat berjamaah atau manfaat ketika kita melakukan sholat berjamaah. Apa saja manfaatnya? Yang pertama adalah sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian karena pahalanya lebih banyak, yaitu 27 derajat. Kemudian yang kedua, dapat saling mengenal antara sesama muslim. Yang tadinya kita tidak mengenal karena kita bertemu pada sholat berjamaah di masjid, maka kita menjadi kenal. Kemudian manfaat yang ketiga adalah menambah keakraban atau persatuan di antara sesama muslim. Kenapa? Karena mereka setiap hari bertemu pada setiap sholat 5 waktu. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat menjadi imam. Nah, imam itu kan orang yang memimpin sholat berjamaah, sehingga seseorang yang sah menjadi imam itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah laki-laki mengimami orang laki-laki. Contohnya, seorang bapak yang mengimami anaknya yang laki-laki. Yang kedua, laki-laki mengimami perempuan dan laki-laki. Contohnya adalah bapak yang mengimami ibu dan anak laki-lakinya. Yang ketiga, perempuan mengimami perempuan. Contohnya yaitu kakak perempuan mengimami adik perempuan. Dan yang keempat adalah perempuan mengimami anak-anak. Contohnya apa? Contohnya seorang ibu mengimami anaknya yang masih kecil. Dan yang terakhir yaitu anak laki-laki mengimami anak laki-laki dan perempuan. Jadi kakak kita laki-laki yang besar itu mengimami adik kita yang laki-laki dan perempuan. Itu adalah contohnya. Kemudian apa saja syarat menjadi makmum? Seseorang yang ingin menjadi makmum harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah yang pertama, niat mengikuti imam dan segala gerakan imam. Jadi ketika kita membaca niat, harus kita niatkan menjadi makmum. Contohnya seperti ini ya. Usolli fardhol maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi kita niat menjadi makmum. Kemudian yang kedua, imam dan makmum berada dalam satu tempat. Antara imam dan makmum tidak boleh berada pada tempat yang berbeda. Mereka harus dalam satu tempat. Dan yang ketiga, makmum tidak boleh berdiri melebihi berdirinya imam. Jadi makmum itu berada di belakang imam, tidak boleh berada di depan imam. Dan yang keempat, laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. Jadi laki-laki harus menjadi
imam, tidak boleh menjadi makmum untuk perempuan. Dan yang terakhir adalah makmum tidak boleh mendahului takbiratul ihramnya imam dan gerakan-gerakan yang lainnya. Artinya, ketika imam belum takbiratul ihram, makmum tidak boleh takbiratul ihram terlebih dahulu. Dia harus menunggu imam melakukan takbiratul ihram baru makmum mengikutinya, dan juga gerakan yang lain seperti ruku, sujud, salam dan sebagainya. Makmum harus menunggu gerakan imam terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara kita memberitahukan imam yang lupa, baik lupa bacaan maupun lupa gerakan sholat. Yang pertama, bagi makmum laki-laki, cara mengingatkannya yaitu dengan membaca subhanallah. Dan bagi makmum perempuan, cukup dengan menepuk punggung tangan kiri dengan telapak tangan kanan sebanyak 2 kali. Demikian penjelasan materi hari ini tentang sholat berjamaah dan ketentuannya. Untuk anak soleh-solehah, jangan lupa di rumah mempraktekkan sholat jamaah bersama keluarga maupun di masjid ya. Ustazah akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.